Tidak hanya ini, seharusnya Kiai Haji Maduddin Usman juga menerangkan tentang wayasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yasbutu bisyubuhat. Beliau Kiai Haji Maduddin Usman tidak menyinggung kesalahan yang ditulis oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan. Padahal itu termasuk kesalahan fatal. Oleh sebab itu, di buku Keabsahan Nasabah Alawi ini ada 300 kesalahan yang ringan, sedang, dan fatal, yang berat, yang tidak bisa diampuni dan tidak layak menjadi buku pegangan umat Islam, umat manusia di seluruh dunia sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini buku dusta, tipu-tipu daya. Lah, akhirnya buku ini digugat oleh beliaunya Kiai Haji Maduddin Usman dan hanya ada 1%, bukan kesalahan fatal tapi kesalahan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas, mengulas, membedah buku yang baru saja kami terima, yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, yang membantah bukunya Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan, yang dikasih kata pengantar oleh 9 ulama yang terkenal. Katanya seperti itu. Sekarang sudah terbit buku yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini bukunya. Buku ini sudah kami teliti isi serta referensi yang diambil oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, dan hasilnya adalah 99% sahih. Bukan berarti kami berkawan, bersahabat, mendukung beliau terus akhirnya berat sebelah dalam masalah ini. Tidak. Kalau saya menemukan kesalahan, saya akan katakan ada kesalahan. Hanya 1% saja yang berisi kesalahan ketik, ya. Dan ketika beliau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani di halaman 37 menanggapi kata pengantar Kiai Abdullah Mukhtar dari Sukabumi, di kata pengantar Keabsahan Nasabah Alawi ini, beliau Kiai Haji Mukhtar itu nulis beberapa lembar. Tapi hanya ditanggapi oleh Kiai Haji Maduddin Usman 1 halaman saja. Tidak ada 1 lembar. Ya, 1 halaman. Nah, ini 1 halaman saja. Padahal sebenarnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Sukabumi ini menulis tulisan yang berbahaya, yang bisa menyesatkan umat Islam, bahkan umat manusia semuanya. Di antaranya adalah pada lembar yang ke-6, ya, alias 6 halaman dari tulisan beliau. Beliau membuktikan sendiri ziarah ke makam Zambal, Husayyisa, Syumal, ya, Baur dan seterusnya, Sewun, membuktikan sendiri tentang kebenaran dari arkeologi leluhurnya Ba'alawi, alias ada makam-makamnya katanya. Beliau menuliskan hamba gelisah siang dan malam
memikirkan peristiwa yang terjadi, takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat. Nah ini loh, harusnya Kiai Haji Maduddin Usman menyadarkan Abuya Mukhtar ini, Abdullah Mukhtar ini. Cuma beliau Kiai Haji Maduddin Usman hanya menulis sedikit saja. Padahal kesalahan yang Abuya tuliskan di sini sangat fatal, ya. Lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut, Yaman, khususnya kota Tarim. Hamba menziarahi Doreh itu ya makam, kuburan, ya. Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husayyisah, yang terakhir ziarah itu pada tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah atau 11 Agustus 2023 yang lalu. Beliau langsung ke sana, ya, karena memang kota sucinya Muhibbin itu ya Tarim Zambal. Hamba melihat dengan lauhah dorehnya papan kuburan Imam Ahmad bin Isa ditulis dengan ukiran. Beliau ini termasuk orang yang hanya sekedar membaca, tidak sampai memahami dan meneliti ke dalam-dalamnya sejarahnya, filologinya, ya, manuskripnya. Hanya sekedar melihat arkeologi, tapi itu tulisan baru itu. Beliau nggak sadar, ya. Inilah yang namanya husnudzon yang didahulukannya. Okay. Bertuliskan ukiran, tertulis nasabnya sampai pada Rasulullah SAW. Mulu nasab buatan, ya, dipercaya. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Yang tertulis di situ memang 273 Hijriah. Beliau tidak tahu. Sebenarnya Imam Ahmad Al-Halabi itu tidak jelas lahirnya tahun berapa. 210, 260, 279, ya. 273, ya. Bahkan ada yang mengatakan 241. Ya, nggak benar. Ini Pak Abdullah Mukhtar ini menyesatkan banyak umat ini. Yang mungkin santri jamaatnya, pengikutnya, muhibbinnya. Dan wafat pada 14 Muharram 319. Lalu dari mana ini? 319 Hijriah itu ceritanya di dalam buku-buku karya internal Ba'alawi, Imam Ahmad Al-Halabi itu baru datang ke Hadrami. Baru datang. 317 itu perjalanan dari Basrah katanya, ya kan. Muter Madinah 317, dan ada yang mengatakan sampai Mekah itu 318 Hijriah. Ada yang mengatakan sampai Mekah haji, ya, 317 Hijriah. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal Ka'bah ditutup, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji di sana gara-gara kasus penuhnya ribuan jamaah haji. Ada yang mengatakan 13.000 orang, 30.000 orang yang mati di sana, sehingga sampai 6 tahun, ya, ada yang mengatakan 3 tahun berturut-turut Ka'bah ditutup, tidak menerima jamaah haji di sana. Karena Ka'bah sendiri dicongkel pintunya, Hajar Aswad dibawa ke Hajar Habah sana selama 22 tahun. Lah kok ini malah tambah meninggalnya tahun 319 Hijriah di Husayyisah, di kota antara Tarim dan Sewun. Nah ini Pak Yai Abdullah Mukhtar Sukabumi ini sedang bermimpi, nggak ngerti sejarah, sehingga nulis kayak ini. Nah ini maksud saya Kiai Haji Maduddin Usman biar menerangkan menjelaskan, ya, di bukunya ini sesuai dengan tulisan dari Abuya Abdullah Mukhtar Sukabumi. Karena ini kesalahan yang fatal. Begitu pula hamba menziarahi Imam Ubaidillah bin Ahmad di Bor. Bukan di Bor makamnya, itu di Sumal. Ya, dan juga di sana tertulis lauhahnya buatan-buatan baru itu. Ya inilah namanya kiai yang tidak waspada, ya seperti inilah. Di batu nama beliau sampai Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 373. Itu enggak ada. 383 itu menurut ceritanya buku-buku internal Ba'alawi. Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Halabi itu wafatnya tahun 383. Lah di sini ditulis 373. Ngawurnya itu banyak lah, ya. Nah ini, hamba juga menziarahi makam Imam Alwi bin Ubaidillah di Taribeh
Padahal sebenarnya tidak di situ makamnya. Tertulis tarikh beliau wafat 412, ini buatan, gawe-gawean dewi. Otak-atik gatuk-matuk. Ya ini, tidak hanya ini, seharusnya Kiai Haji Madudin Usman juga menerangkan tentang wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yathbutu bisyubuhat. Beliau Kiai Haji Madudin Usman tidak menyinggung kesalahan yang ditulis oleh Dek Hanif dan kawan-kawan. Padahal itu termasuk kesalahan fatal. Oleh sebab itu, di buku Keabsahan Nasabah Alawi ini ada 300 kesalahan yang ringan, sedang, dan fatal, yang berat, yang tidak bisa diampuni dan tidak layak menjadi buku pegangan umat Islam, umat manusia di seluruh dunia sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini buku dusta, tipu-tipu daya. Lah, akhirnya buku ini digugat oleh beliaunya Kiai Haji Madudin Usman dan hanya ada 1%, bukan kesalahan fatal tapi kesalahan ringan. 99% sudah benar buku ini, dan monggo kita sudah tampilkan di link deskripsi video ini di bawah ya, supaya panjenengan bisa membelinya. Harganya nanti biar panjenengan cek sendiri di aplikasi belanja Shopee ya. Semuanya para kiai harus punya, wajib kalau bisa. Usahakan semuanya beli ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kalau menurut saya ya, saya tambahi menggugat nasab palsu habaib Alawi. Nah, oleh sebab itu ini bagian daripada 1% ya. Kesalahan yang ringan seperti yang saya sampaikan ini tidak mempengaruhi keabsahan sebuah buku penerbit Lakeisa dari Klaten, Boyolali, Jalan Jatinom Boyolali, Sri Katon, RT 3 RW 1, Pucang Miliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Ini kerjasama juga dengan Raden ini yang kemarin menghubungi saya ya, yang turut serta memasarkan buku ini, dan kami harapkan kepada seluruh YouTuber yang ada, ketok tinular, saling memberikan informasi agar bisa memiliki buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Ini sebenarnya banyak yang sudah pernah dituliskan oleh Kiai Haji Madudin Usman pada buku-buku yang lalu, karya beliau. Tapi ini tetap ditambah-tambahi dengan informasi terkini. Jadi Rabithah Alawiyah sebagai organisasi yang mencatat para keturunan Ba'alawi di Indonesia seharusnya bertanggung jawab terhadap para anggotanya akan terputusnya nasab Ba'alawi. Tetapi ternyata organisasi itu memilih menugaskan satu tim yang disebut Tim Pengawal Persatuan Umat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Ini saya analogikan ya, jika hai umat manusia yang mengingkari tentang kebenaran Al-Qur'an, meragukannya ya, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Satu surat itu minimal 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Gak akan pernah bisa fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Jika wahai umat manusia di seluruh dunia khususnya umat Islam meragukan tentang batalnya nasab Alawi, maka buatlah satu buku ya. Satu buku tidak setebal-tebal seperti ini yang membantah tentang batalnya nasab palsu Ba'alawi. Tidak akan pernah bisa. Ini yang terakhir, sudah finish, jangan diteruskan lagi. Percuma, tidak akan pernah bisa, karena Allah lah yang mengetahuinya. Sama seperti analogi
dari surat Al-Baqarah yang kami baca ini tadi. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, lan itu selamanya, walan taf'alu. Oleh sebab itu takutlah akan siksa Allah, yang mana di neraka itu disediakan nyala, kesusahan, kegundahan, kepayahan yang sangat luar biasa. Diibaratkan seperti batu dan api yang menyala-nyala, yang disediakan untuk orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Oleh sebab itu, ini termasuk tanggung jawab dari Rabithah Alawiyah. Tetapi Rabithah Alawiyah sendiri malah justru tidak bertanggung jawab, ya. Malah menugaskan tim yang terdiri dari berapa? 8 orang itu. Ada yang pribumi, ada yang Ba'alawi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi buku penulis yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini akan menjawab semua narasi apologetik yang dinarasikan buku Hanif Al dan kawan-kawan itu. Melalui buku ini pembaca akan membuktikan bahwa buku setebal 521 halaman yang ditulis Hanif dan kawan-kawan itu banyak mengandung logika falasi, framing, ya, penggiringan opini, ya. Dalam mengetengahkan jawaban, susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Banyak argumen yang berbeda dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen berdasar reason dan data yang diketengahkan. Bahkan khususnya ketika mengetengahkan adanya sumber di abad 5-9 Hijriah. Buku Hanif dan kawan-kawan tersebut tampak sengaja melakukan kerancuan pikir secara akademis yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan berpijak di atas metodologi historis dan menyusun data dan konsep. Kalau menurut saya itu malu, lebih baik nggak usah nulis daripada nulis salah gak karu-karuan seperti ini. Dan kiai yang ngasih kata pengantar 9 orang ini wajib bertaubat saat ini juga. Dan harus memiliki buku ini supaya imbang dalam menerima informasi. Buku ini saya anggap, ya, sudah final. Ini juga sudah final. Jadi sudah wis jelas, ya, sudah jelas. Mau dibantah kayak apa lagi nggak akan pernah bisa. Dan dari 1% yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, yang menurut saya hanya bukan kesalahan, ya, tapi ya mungkin pintu tambahan informasi, referensi yang harusnya perlu dimasukkan ke dalam buku ini. Seharusnya, mohon maaf nih, Kiai Haji Maduddin Usman harus menampilkan juga tarikh Hadramaut yang paling utama dan pertama, tertua, yakni tarikh Al-Baha ini. Tarikh Al-Baha. Karena Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau Hisan ini sering dijadikan sebagai rujukan oleh para pengarang kitab dari kalangan internal Ba'alawi. Tarikh Al-Baha namanya ini. Sebelum adanya tarikh-tarikh Hadramaut seperti tarikh Soleh Al-Hamid, ya, Al-Kathiri, ya, tarikh-tarikh Hadramaut yang lain itu, ini pertama kali ada. Ditulis pada abad ke-8 akhir. Beliau Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini wafat tahun 818. Ini khusus Hadramaut lah, ya, nggak mencakup keseluruhan Yaman seperti tarikh As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, itu Yaman keseluruhan. Seperti Tobaqat Fuqahail Yaman, itu keseluruhan Yaman. Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, itu keseluruhan Yaman mulai dari San'a, ya, Ta'is, ya, Aden, Hadramaut, semuanya dicatat. Tapi ini khusus Al-Baha fi Tarikhi Hadramaut. Ini sudah saya mutolaah sampai hatam, ya. Saya cari tokoh-tokoh Ba'alawi, itu tidak pernah ada. Dan banyak di antara kitab-kitab internal Ba'alawi yang mengklaim bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini mengisbat nasab Ba'alawi. Ini sudah menjadi ciri para Ba'alawi dan muhibinnya, seperti dalam buku ini. Semua diakui. Kiai Haji Hadratus Syekh
Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, ya. Semuanya diklaim secara sepihak katanya mengisbat nasab mereka. Nah ini, padahal di dalam kitab Tarikh Hadramaut, ya, ini saya juga sempat mencurigai karena ditahqiq, disalin ulang oleh seorang Ba'alawi yang bernama Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Tetapi saya mau memilah dan memilih, meneliti, lalu menyimpulkan bahwa isi dari Tarikh Al-Baha ini saya kombinasikan ya dengan tarikh-tarikh yang lain, dengan buku-buku kitab-kitab nasab yang lain. Akhirnya mampu menetralisir ya niat jahat, ya mohon maaf, niat jahat dari para penyalin yang berasal dari internal Ba'alawi. Sering saya sampaikan ketika kita membaca kitab nasab, kitab sejarah yang dikarang oleh eksternal Ba'alawi, ini kan eksternal. Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini adalah eksternal, bukan Ba'alawi, tetapi disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi, maka pasti akan ada interpolasi, ada tambahan sana sini, diantaranya mencantumkan di footnote tulisannya berdasarkan referensi dari Al-Ghurur karya Habib Muhammad bin Alwi bin Ali Khirid dan kitab Al-Masru'ur Rawi karya Habib Abu Bakar Asyili Ba'alawi. Nah ini tidak pas, tapi dipas-paskan sendiri oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini. Oleh sebab itu kita harus curiga. Bahkan di dalam kitab Al-Ghurur sendiri, Habib Muhammad bin Alwi bin Alwi bin Alwi Khirid ini pernah mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini pernah menyampaikan dalam Tarikh Al-Baha'nya, ya ini kitab tarikh ini, bahwa hijrahnya Imam Ali Khalid Kisan ke Tarim pertama kali itu tahun 561 Hijriah. Padahal di Al-Ghurur sendiri wafatnya Imam Ali Khalid Kisan itu tahun 522 Hijriah, alias selama 39 tahun sudah meninggal dunia Imam Ali Khalid Kisan ini masih bisa melakukan hijrah ke Tarim. Nah, padahal di sini tidak direportase oleh beliau. Tarikh Al-Baha, Tarikh Hadramaut yang pertama, Aqdamu Tarikhin Hadramiyin Murattabin alal Hawaditsi wassinin. Al-Baha'u, namanya kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut yang menerangkan tentang sejarah kota atau provinsi Hadramaut, yang merupakan, kitab ini adalah merupakan tarikh yang pertama kali yang ditulis di Hadramaut, yang diurutkan sesuai dengan kejadian-kejadian dan tahun-tahun. Ada kelahiran seorang tokoh, kematian seorang tokoh, hijrahnya seorang tokoh yang ada di Tarim, di Aden, di Al-Mukalla, Al-Ahqaf itu dan lain sebagainya. Semuanya dicatat semuanya, dan tidak ada tokoh-tokoh internal Ba'alawi yang kokoh dan hebat menurut cerita kitab-kitab internal mereka Ba'alawi sendiri. Nggak ada di sini. Cuma ada kemiripan. Lalu oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi mengasumsikan, menginterpretasikannya dengan pemahaman sesuai yang ada di Al-Masru'ur Rawi dan yang ada di Al-Ghurur karya klan mereka sendiri. Saya membuktikan sendiri pada tahun 651 Hijriah sampai 653 ini tahun penting. Di antara ketiga tahun ini wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ini peristiwa penting yang harusnya dicatat di dalam Tarikh Hadramaut Al-Baha ini. Tapi ternyata tidak. Justru pada tahun 652 halaman 125
Wa fi sanatis nataini wa khamsina wa sittimi'ah, pada tahun 652, bukan 653. Al-Faqihil Muqaddam itu lahirnya tahun 574 Hijriah dan wafatnya tahun 653 Hijriah. Nah ini tahun 652. Tufiya al-Faqih. Nah ini wafatlah seorang yang cerdas, ahli fikih, yang bernama Muhammad bin Ali Alawi fi akhiri lailatin minha. Bukan Al-Faqihil Muqaddam, tetapi oleh Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Ada footnote nomor 3, rujukannya ke Al-Masra'ur Rawi. Apa hubungannya? Rujukannya ke Ghuarul Baha'id Dawi. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Abdurrahman bin Ali bin Hisan atau bin Hasan ini tidak kenal Al-Ghurar, tidak kenal Al-Masra', tidak kenal Syarhul Ainiyah, tidak kenal, karena beliau sudah wafat sebelumnya. Nah inilah asumsi interpretasi dari Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi sendiri. Tidak ada keterangannya pada tahun 653 wafatnya Al-Faqihil Muqaddam Shahibul Karamah wal Fadilah, Al-Musnid, Al-Attaqi, Al-Zahid, Al-Wari', Al-Mufassir, Al-Faqih, ya, dan sebagainya. Nggak ada di sini. Tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam saja, sekelas Muhammad Shahib Mirbad juga tidak ada. Jangan mengada-ada. Yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Nggak ada. Ini Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini asli Syibam, tetapi beliau khusus mereportasi seluruh wilayah Hadramaut sejak tahun 390 Hijriah. Sebelumnya kan Tarikh Son'a, ya, yang wafat tahun 430 Hijriah pengarangnya itu. Setelah itu ada Tarikh Al-Baha. Ini mulai tahun 390 Hijriah sampai tahun 817 Hijriah. 1 tahun menjelang beliau Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan meninggal dunia. Tidak ada. Cuma ada kemiripan nama-nama, misalkan Muhammad bin Ali Alwi, Muhammad Ali Alwi. Tapi ini bukan Ali Alwi Ba'alawi ala Ba'alawi Habaib yang sekarang ini kita kaji. Enggak sama seperti tarikh Tuhfatuz Zaman, ya, fi tarikh Sadatil Yaman. Jadi semuanya tidak sesuai dengan asumsi interpretasi dari kaum Ba'alawi sendiri. Oleh sebab itu, para pemirsa semua harus memiliki kitab Al-Baha, khususnya para kiai-kiai, pengasuh-pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia ini. Al-Baha fi tarikh Hadramaut, aqdamu tarikhin hadramiyin murattabin alal hawadits wassinin. Tasnif Al-Allamah Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan Al-Mutawaffa sanah 818 Hijriyah. Ya, ini di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasabah Alawi karya beliau Kiai Haji Maduddin Usman ini tidak disebutkan. Ya, ini kan saya susulkan ya malam hari ini. Jadi ini sudah sahih, 99% sahih. Hanya 1% itu tidak kesalahan fatal, hanya kekurangan dalam tanggapan saja ke Buya Abdullah Mukhtar tadi ya, diantaranya, dan tidak menyinggung tentang kesalahan wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatil tsabitat wa la yathbutu bisyubhat, ditulisnya wa yathbutu bisyubhat. Nah, ini beliau tidak menyinggungnya. Nah, ini saya masukkan ke dalam jumlah 1% saja. Oleh sebab itu monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin muslimat, mukminin mukminat, fatayat, ansor, banser, semuanya, kalangan Muhammadiyah, Persis, LDI, semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non muslim pun harus beli ini, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Ba'alawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia, Nusantara, untuk pegangan untuk anak cucu kita nanti, ya.
Zaman sekarang ini kan ada sebagian kawan-kawan yang malas membaca. Karena membaca itu perlu tenaga, konsentrasi mata dan telinga. Nah, kalau seperti ini kan enak itu ya, tinggal matengnya saja. Ngaji los seperti kita ngaji bersama malam hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk Tarikh Al-Baha ini akan kami sertakan di link deskripsi melalui haizin.com flips books yang bisa panjenengan akses semua. Insya Allah panjenengan bisa mengkajinya bersama-sama. Seluruh komponen kiai, santri yang ada di pesantren semua, yang nahdien ataupun lainnya, bisa untuk menjadikannya sebagai bahan bahsul masail rutinan ya. Al-Baha fi Tarikhi Hadramaut. Dan di antara kawan-kawan kita ada yang bertanya tentang makam wali yang ada di Ngetos Nganjuk, suruh untuk membahas sekalian karena kemarin kami membahas jin putri yang bernama Faridatul Jannah atau Farida dari Kediri Ngadiluwih itu ya, ini nyetrum ke Nganjuk ternyata. Ada yang meminta kawan-kawan dari sana untuk memastikan apakah makam Syekh Malik Al-Atos itu benar-benar ada. Saya sampaikan sebelum menanggapi tulisan panjenengan semua bahwa Syekh Malik Al-Atos itu benar makam, tetapi bukan Al-Atos. Bukan Al-Atos. Al-Atos itu gawe-gaweannya sendiri, orang-orang yang tidak memiliki referensi sejarah. Hilangkan saja Al-Atosnya itu. Karena marga Al-Atos itu Ba'alawi. Al-Atos itu Ba'alawi, sama seperti kalau tulisan Latin atau gampangannya itu Alatas. Alatas, Alwi Alatas, Muhsin Alatas itu loh. Tapi tulisannya itu pakai to, bukan pakai ta. Al-Atos, ada tasdidnya toknya itu, dan toknya itu panjang. Al-Atos itu. Gitu. Terus akhirnya kenapa Syekh Malik ditambahi Al-Atos? Nggak usah, nggak ada hubungannya. Syekh Malik itu ada sejarahnya memang, termasuk masih memiliki hubungan darah dengan Syekh Jamaluddin atau Said Jamaluddin Al-Akbar atau Jumadil Kubro yang ada di Trowulan. Ada hubungannya ya, antara tahun 1481-an menjelang keruntuhan kerajaan Majapahit, berdirinya kerajaan Islam Demak. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini dekat dengan Candi Ngetos. Candi Ngetos. Nah, ini yang perlu pelajari lagi, dicari informasinya oleh ahli sejarah yang ada di Nganjuk khususnya, bahwa Ngetos itu bukan Al-Atos. Kenapa? Wah, kecamatan Ngetos 17 km sebelah selatannya kota Nganjuk, Tanjung Sari. Akhirnya Syekh Malik Al-Ngetos. Jadi Al-Atos apa hubungannya? Ini namanya otak-atik gatuk-matuk kawan. Pernah 3 tahun 4 tahun yang lalu itu ada silsilah dipasang sampai ya Imam Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah Alwi, Muhammad Alwi, Ali Kholik Kisam, Ali Muhammad Syakib Mirbat, Ali, terus Muhammad Al-Faqih Muqaddam itu. Tapi sekarang agak takut, 2 atau 3 tahun yang lalu itu dihilangkan. Cuma sampai pada atasnya saja diputel. Dan malah tembak lucu, nggak masuk akal, nggak bener itu, jangan percaya. Sebenarnya ulama-ulama yang ada yang dimakamkan di sekitar Syekh Malik, bukan Al-Atos, Syekh Malik Ngetos itu aja, bukan Al-Atos, itu sejak pada Mataram Islam. Mataram Islam. Jadi Ngetos dijadikan Al-Atos itu jelas nggak matuk. Ngetos itu di sana itu dulu banyak pohon ketos namanya. Ini yang tidak banyak dipahami oleh budayawan, sejarawan yang ada di Nganjuk sendiri. Pohon ketos itu pohon yang disukai oleh makhluk halus. Di antaranya adalah tuyul-tuyul itu. Ya, itu pohon ketos namanya. Pohon ketos berada di wilayah negeri atas angin, karena lereng Gunung Wilis sebelah
selatan kota Anjuk Ladang itu kan kota angin ya, angin. Nah atas ngatas angin banyak pohon ngetos-ketosnya. Sampai sekarang yang ada pohon ketos itu di Klaten juga ada banyak pohon ketos. Nanti jenengan searching di Google bentuknya seperti apa, ada buahnya juga, buah ketos. Akhirnya di negeri ngatas angin banyak pohon ngetos, banyak buah ngetosnya, dimakan enak. Yang akhirnya seiring perkembangan zaman akhirnya dinamai sebuah wilayah desa lalu jadi kecamatan, namanya Kecamatan Ngetos. Ngetos bukan ingetor atos-atos, bukan, tapi ngetos itu nama dari pohon ngetos, ketos akhirnya jadi ngetos, bukan al-atos. Nanti diakui yang mendirikan wilayah Kecamatan Ngetos adalah Habib ya Malik Al-Atos Ba'alawi. Ba'alawi itu Nganjuk, semua itu adalah duriahnya Habaib Ba'alawi semuanya. Nah ini tanggapan sementara dari saya. Tolong nanti buat PR semua sejarawan budayawan yang ada di Tanjung Sari, Anjuk Landang, Tajum ya, dulunya ya Tajung artinya, tapi cuma banyak pohon ngetosnya itu. Akhirnya menjadi Kecamatan Ngetos, Kabupaten Mangan lan Ngunjuk ya, Anjuk Ladang yang ada di bekas peninggalannya Mbu Sindok yang ada di sana. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan KLT Nur Ihya. Jadi ini tambahan lah. Jangan dipercaya habaib, jangan dikasih panggung untuk mereka lagi, jangan diundang mereka lagi. Ayo bersatu, bangkit semuanya. Jangan kasih panggung untuk mereka, jangan dimuliakan lagi mereka, karena mereka sudah kurang ajar, pendusta mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi, jadi jangan dihormati lagi. Gak usah di-open mereka itu, gak usah dikasih panggung mereka itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.